Berjumpa kembali dengan saya Agus Mulyana. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan share mengenai cara pemrograman ESP32, dalam hal ini adalah produknya Heltec, menggunakan MicroPython. IDE yang digunakan yaitu UPCraft versi 1.1. Teman-teman sekalian, jadi langkah pertama tentu teman-teman harus download dan install dulu IDE-nya. Yang kedua, siapkan perangkat kerasnya. ESP32 bisa varian manapun. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah melakukan burn atau melakukan flashing untuk firmware atau engine pemrograman yang akan digunakan. Nama ini adalah MicroPython. Misalkan sebelumnya kita menggunakan ESP32 ini dengan C++ berbasis IDE Arduino, maka ketika kita akan pindahkan, maka kita harus flashing terlebih dahulu. Baik, seperti terlihat di tampilan sekarang, saya sudah install dan buka IDE-nya. Jadi yang akan dilakukan berikutnya adalah melakukan konfigurasi untuk firmware. Teman-teman silakan pilih menu tools, masuk di bahan firmware. Saya ulangi tadi, ini sudah dipasangkan perangkatnya ya. Jadi kalau mundur sedikit, mohon maaf, kita mulai dari setting serialnya. Ini seperti biasa, pilih baud rate dan seterusnya. Ini by default. Oke, yang krusial tadi di langkah ketiga, setelah install dan download, siapkan dan hubungkan perangkat keras lewat USB, lalu kita burn firmware. Nah, di sini teman-teman tadi kita memilih board targetnya apa, ya, lalu di sini by default sudah auto detect berapa dan diberikan pilihan dua. Jadi ada yang bawaannya UPCraft untuk automatic detect pada ESP32, atau kita mendownload sendiri dari situsnya MicroPython, nanti kita browse untuk di-upload. Oke, saya pilih yang default dulu, tinggal di OK. Ini jadi mendownload dulu file firmware-nya. Nah, setelah itu akan di-burn ya, untuk di-upload sebetulnya, di-burn agar bisa menjadi firmware aktif yang nanti dapat mengenali instruksi-instruksi dari MicroPython. Nah, seperti kita tahu, Python itu bukan compiler tipikalnya, tapi dia interpreter. Jadi baris per baris langsung dieksekusi menjadi instruksi aktif yang dapat direspon oleh microcontroller. Ya, seperti Python untuk selain microcontroller, Python seperti biasa kita gunakan di aplikasi desktop dan yang lainnya. Baik, kita tunggu sekitar 5 menit. Harusnya nggak nyampe sih, saya tungguin ini. Kalau di jam saya sekarang jam 9.51. Nah, nanti kita lihat berapa menit sih proses burning firmware ini. Mungkin ya plus minus 5 menit, 3 menit ya kali, dari mulai download sampai burning. Harusnya nggak nyampe ya. Oke, mohon bersabar, kita menunggu. Nah, ini kenapa harus ditunjukkan, jadi biar kita tahu secara layering tingkat bertingkatnya. Pertama adalah perangkat keras, yaitu microcontroller. Lalu yang kedua adalah firmware, engine di layer pertama yang langsung berinteraksi berhubungan dengan porting, ya, register dan lain-lain di hardware. Yang ketiga, nah, dominan kita langsung membuat aplikasi, padahal sebetulnya harus ada instalasi operating system. Nah, di microcontroller memang nggak kelihatan seperti selain microcontroller misalkan di PC atau laptop. Oke, flashing sudah selesai, ternyata cukup cepat teman-teman sekalian. Jadi kita langsung dipastikan ulang. Ini COM3, boardnya adalah ESP32, barusan sudah flashing. Baik, sekarang saya akan membuat programnya teman-teman. Jadi saya komen dulu, ini untuk kebutuhan ASDA. Oke, kita lakukan import library, import time. Lalu kita akan ambil pin, from scene, import pin. Pin ini kalau time untuk kebutuhan delay teman-teman, sementara mesin adalah untuk kebutuhan deklarasi I/O yang ada di physical perangkat. Pin ini bagian dari physical perangkat. Berikutnya setelah itu kita deklarasi variabelnya LED sama dengan pin dalam kurung secara urutan atau nomor pinnya pin berapa. Saya akan pakai pin 25 agar ini sesuai dengan built-in LED yang ada di ESP32 Heltec. Lalu pin ini sebagai apa? Nah, bisa sebagai input ya, bisa sebagai output atau out. Oke, pada konteks yang ini LED sebagai pin output. Berikutnya kita bikin perulangan while true titik 2. Kita state value LED-nya, LED.value. Kita bikin toggle dulu ya. Jadi biar
kelihatan nyala matinya. Jadi dikasih value-nya 1 atau high, lalu kita jeda dulu time.sleep. Oke, 1 detik. Berikutnya diulang LED.value-nya, tapi sebaliknya. Kalau tadi 1 jadi 0, kalau tadi 0 jadi 1. Berikutnya jeda kembali time.sleep, jedanya sama. Oke, saya tambahkan print. Oke. Nah, oke, sampai sini sudah selesai. Langkah berikutnya kita pastikan dihubungkan, ya artinya pilih connect dulu di sini teman-teman. Ini simbol lebih besar ada 3 buah, itu menandakan bahwa ini menjadi terminal penanda bahwa interkoneksi perangkat dengan IDE sudah siap, sudah terjadi. Berikutnya tinggal run itu F5. Teman-teman bisa lihat, mohon maaf secara visual perangkat belum ditunjukin, ada masalah di kamera, tapi kita buktikan print ini dan langsung kalau di sini kelihatan fungsi program ini tereksekusi untuk menghasilkan perubahan LED yang blinking selama 1 detik bergantian. Dan berikutnya kalau di sini di terminal untuk mencetak tulisan ASDA 2022. Mari kita run. Perhatikan di bagian terminal bawah dia ada ready to download. Ya, berikutnya ada mulai eksekusi nama filenya blink.py. Nah, berikutnya mengerjakan dalam proses area perulangan atau while true atau void loop kalau kita bicara di IDE Arduino. Nah, sampai sini proses kita secara umum dapat disimpulkan. 1, kita harus download dan install IDE untuk MicroPython. Kedua, siapkan perangkat, ya microcontrollernya, dan hubungkan tentunya lewat standar interface USB. Langkah ketiga yang krusial adalah flashing firmware. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita sebelumnya menggunakan perangkat kita di Arduino dengan programnya C atau C++, kita harus flashing ulang firmware-nya dengan MicroPython. Setelah itu buat bahasa pemrograman sesuai dengan fungsi, studi kasusnya apa. Terakhir lakukan koneksi dan upload atau run pada perangkat. Demikian video singkat mengenai tutorial pemrograman ESP32 dengan MicroPython. Jika dirasa bermanfaat, ya, ada sesuatu yang bernilai, silakan bantu untuk share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.